warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Rizkia Dewianti. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan menyampaikan materi tentang stunting di acara GIPSI, yaitu Gerakan Indonesia Bebas Stunting. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti penyuluhan ini. Mungkin pesertanya kan ada yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Yang sudah menikah mungkin dan sudah punya anak sudah pernah mendengar tentang stunting ya. Yang belum menikah pun juga kita harus tahu nih apa itu stunting. Mungkin kita sudah pernah ya mendengar apa itu stunting. Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Nah, kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Nah, jadi anak yang terkena stunting itu bakal lebih pendek dari teman-teman seusianya. Nah, nanti pertumbuhan kembang di otaknya pun tidak selancar teman-teman seusianya yang sehat. Kalian tahu nggak sih hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 35,6%. Nah, prevalensinya tuh kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 37,2%. Nah, prevalensi selanjutnya ini masih ditentukan oleh Riskesdas 2018 dan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan program pemerintah. Ini nih yang kita harus tahu, faktor-faktor penyebab stunting. Yang pertama ada kondisi sosial ekonomi. Nah, dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu, biasanya itu orang tuanya akan kesulitan memberikan gizi yang baik kepada anaknya. Jadilah anak kurang gizi dan mengalami stunting. Yang kedua, kesakitan pada bayi. Nah, kepada bayi yang kurang gizi sejak hamil dan lahirnya mengalami sakit, itu otomatis akan menyulitkan organ tubuhnya untuk menerima nutrisi dan mengelolanya di tubuh. Yang ketiga, gizi saat ibu hamil. Nah, periode kehamilan dan menyusui sangatlah penting bagi ibu dan anak dalam memperoleh gizi dari ibu. Ibu yang tidak mencukupi gizi anaknya, otomatis dong anaknya bakal kurang gizi dan akan terkena stunting. Yang terakhir, kurangnya asupan gizi pada bayi. Bayi yang tidak mendapatkan gizi secara optimal dan sesuai porsinya akan mengalami kekurangan gizi yang menyebabkan bayi terkena stunting. Pencegahan stunting yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, bernutrisi selama kehamilan dan menyusui, memberikan ASI eksklusif dan empasi pada si kecil. ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan pertama bayi lahir, dan empasi harus dipastikan kebersihan dan kehigienisan dari empasi tersebut. Bagi ibu yang memilih untuk memakai empasi kemasan atau yang bukan manual, harus dicek tanggal kadaluarsanya ya. Selanjutnya, membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Seperti kata Iman, kebersihan sebagai dari iman. Nah, kebersihan juga bisa membawa kesehatan nih. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh kepada jiwa yang kuat dan sehat. Kira-kira apa aja ya dampak stunting? Stunting umumnya terjadi akibat kekurangan nutrisi pada 1000 hari pertama anak, dihitung sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jika tidak tercukupi, maka terdapat 2 dampak. Yang pertama, jangka pendek. Hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan lainnya. Yang kedua, dampak jangka panjang, yaitu obesitas, penurunan toleransi glukosa, jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Berapa? Hayo angka kecukupan gizi kepada anak. Ayo berapa? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013,
Untuk bayi umur 0 sampai 6 bulan, BB minimalnya 6 kg dan tinggi badan minimalnya 61 cm. Untuk umur 7 sampai 11 bulan, minimalnya 9 kg dan tinggi badan minimalnya 71 cm. Untuk umur 1 sampai 3 tahun, berat badan minimalnya 13 kg dan tinggi badan minimalnya 112 cm. Untuk umur 4 sampai 6 tahun, berat badan minimalnya 19 kg dan tinggi badan minimalnya 130 cm. Untuk umur 7 sampai 9 tahun, berat badan minimalnya 24 kg dan tinggi badan minimalnya 142 cm. Penata laksanaan stunting meliputi perbaikan nutrisi, mengatasi infeksi dan penyakit kronis yang ada, perbaikan sanitasi dan lingkungan, serta edukasi ibu atau pengasuh utama tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yuk jadikan generasi muda Indonesia bebas stunting, sehat, dan bermartabat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Salima sebagai moderator. Terima kasih.